Raja Pedang, Jilid 10 Episode 6, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Beberapa pekan yang lalu di sini datang seorang yang mengaku sebagai utusan Pek Lian Pai yang membutuhkan 20 ekor kuda yang baik. Aku dan Liong Te adik Liong karena merasa simpati mendengar nama baik Pek Lian Pai sebagai perkumpulan para patriot, dengan senang hati memilihkan 20 ekor kuda dengan harga serendah-rendahnya. Malah ketika orang itu, yang mengaku bernama Tio Xian, menyatakan kagum melihat kuda tungganganku sendiri, aku dengan rela hati menyerahkan kuda itu kepadanya sebagai tanda persahabatan. Orang si Tio itu minta kepada kami, berdua supaya suka mengantarkan kuda ke dalam hutan yang 30 li jauhnya dari sini. Karena ingin berkenalan dengan tokoh-tokoh Pek Lian Pai, aku sendiri bersama Liong Te berangkat pada 3 hari yang lalu untuk mengantar kuda-kuda itu ke sana. Celaka sekali, Bun Si Teng yang bertubuh tinggi besar seperti pahlawan Kuan Yin Tiang di zaman dahulu ini mengepalkan tinjunya yang besar dan mengertak gigi. Hui Xin mendengarkan penuh perhatian. Baru saja kami memasuki hutan menggiring 20 ekor kuda, tiba-tiba muncul 5 orang berpakaian putih-putih dan mereka menyerang kami dengan paku-paku Pek Lian Ting. Tentu saja kami dapat menyelamatkan diri dari serangan gelap ini dan sebelum kami dapat bertanya mengapa mereka melakukan hal itu, mereka telah maju mengeroyok. Terpaksa aku dan Liong Te melakukan perlawanan. 5 orang itu bersenjata golok dan ilmu silat mereka cukup lihai. Akan tetapi aku dan Liong Te tidak gentar dan dapat melayani mereka dengan baik, malah dengan gabungan ilmu pedang kami dapat mendesak mereka. Hui Xin mengepal tinju dan amat tertarik, lah cukup maklum akan kelihayan kedua orang suhengnya, apalagi kalau mereka menggabungkan ilmu pedang mereka, kiranya takkan mudah dikalahkan orang, biarpun dengan pengeroyokan. Toa suhengnya, Bun Si Teng, amat pandai bersilat pedang dan ditambah lagi dengan permainan sebatang busur besar di tangan kiri merupakan seorang gagah yang sukar dicari bandingnya. Adapun Bun Si Liong yang bertubuh tegap bermuka hitam itu, di tangan kanan memegang pedang sedangkan tangan kiri memegang golok. Ilmu pedangnya dicampur dengan ilmu golok sehingga gerakan-gerakannya amat sukar diduga lawan. Kalau dua orang ini bergabung menjadi satu, bukan main kuatnya. Lalu bagaimana, Toa Suheng? Bagaimana Ji Suheng sampai bisa terluka? Tanya Hui Xin penasaran. Menyakitkan hati benar. Bun Si Teng menggebrak meja. Orang-orang Pek Lian Pai memang pengecut dan jahat. Setelah kami mulai mendesak, tiba-tiba terdengar suara ketawa seorang wanita, ketawanya nyaring dan merdu, akan tetapi tidak kelihatan orangnya. Kau tahu sendiri, Ji Suhengmu biarpun gagah perkasa, selalu amat takut dan gugup kalau berhadapan dengan wanita. Mendengar suara ketawa ini, agaknya dia gugup sekali maka ketika dari tempat yang tidak diketahui datang menyambar paku-paku Pek Lian Ting, dia kurang cepat dan terluka oleh sebatang paku. Ah! Hui Xin berseru, penasaran dan juga heran. Paku-paku yang menyambar kali ini dilepas oleh orang yang berilmu tinggi, kata Bun Si Teng menjelaskan. Ketika aku menangkis paku-paku itu dengan pedangku, telapak tanganku sampai tergetar. Melihat adikku terluka, aku memutar senjata dan mengamuk dengan nekat. Untuk sementara mereka itu tak dapat mengganggu Liong Te. Akan tetapi, lagi-lagi suara wanita itu yang berseru agar 5 orang pengeroyok itu mendesak aku, kemudian wanita yang bersembunyi itu menyuruh para pengeroyok itu mendesak dari satu jurusan, dari depan saja supaya jangan mengepung. Kemudian agaknya dia sendiri menghujankan paku-paku Pek Lian Ting kepadaku. Aku menjadi terdesak hebat, malah berada dalam keadaan berbahaya. Seorang di antara para pengeroyok mendapat kesempatan untuk menyerang adik Liong yang sudah terluka. Liong Te masih dapat melawan, akan tetapi lagi-lagi sebatang paku melukainya, kini di bagian lambungnya dan yang pertama tadi melukai pundaknya. Luka-luka ini yang ternyata kemudian mengandung racun, membuat dia seperti lumpuh sehingga dia kena pukulan pada dadanya. Keparat, Hui Xin berkata gemas. Melihat keadaan adikku terancam, aku menyerbu ke arah adikku dan berhasil merobohkan penyerangnya itu dengan busurku. Entah dia mampus atau tidak, akan tetapi setidaknya kepalanya tentu retak. Bun Si Teng gemas. Kemudian aku mengambil keputusan untuk menyelamatkan Liong Te, karena musuh terlampau kuat. Aku berhasil menyambar tubuh Liong Te dan kubawa lari pulang. Kuda-kuda itu mereka rampas dan ketika pada keesokan harinya aku membawa beberapa orang murid mengunjungi hutan, di situ sudah tidak ada seorang pun anggota Pek Lian Pai. Hui Xin menepuk pahanya dengan marah. Ah, kalau tahu begitu,
Si kurang ajar tadi takkan kulepaskan begitu saja. Bun Siteng memandang heran. Siapa yang kau maksudkan, Sute? Uisin lalu menceritakan tentang penunggang kuda yang tadi hampir saja mencelakai Bun Lim Kui. Mendengar ini berkerut alis Bun Siteng. Kalau begitu mereka itu selain bermaksud merampas kuda, juga sengaja hendak memusuhi keluargaku. Ah, kebetulan kau datang, Sute. Aku sudah melakukan penyelidikan dan mendengar bahwa manusia bernama Tio Xian itu berada di dusun Hexiong San tak jauh dari sini. Aku tadinya hendak mencarinya di sana untuk membuat perhitungan. Sekarang kebetulan kau datang sehingga hatiku agak lega meninggalkan rumah. Siapa tahu selagi aku pergi, mereka datang membikin kacau sedangkan Liong Te masih belum sembuh.